Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadikan Tuhan Eksklusif. Siapa atau apa yang menjadi eksklusif dalam hidup seseorang pasti akan mewarnai hidupnya. Kalau yang eksklusif uang atau harta misalnya, maka uang atau harta pasti mewarnai hidup seseorang, dan itu akan terlihat dari bagaimana ia berelasi dengan sesamanya. Kalau yang menjadi eksklusif bagi seseorang adalah cucunya, maka pasti waktu hidupnya akan tersita oleh cucunya. Bahkan Tuhan bisa dikalahkan. Apapun bisa menjadi eksklusif. Apakah itu pasangan hidup, kedudukan, hobi, harga diri, dan sebagainya. Padahal sebagai orang percaya, Tuhan mau hubungan kitalah dengan Dia yang eksklusif, bukan yang lain. Bahkan makin hari hubungan itu harus makin eksklusif. Eksklusif artinya hubungan yang istimewa, yang khusus, yang tiada duanya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki dan perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak bagiku. Lukas 14 ayat 26. Saudara, kalau dikatakan membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki dan perempuan, bukan berarti kita berbuat sesuatu yang bisa menyakitkan atau membuat mereka menderita atau celaka. Tentu bukan begitu. Tetapi maksud Tuhan agar hubungan kita dengan Dia itu melebihi hubungan kita dengan siapapun atau apapun juga, termasuk dengan orang tua, keluarga, dan saudara-saudara kita yang ada di dunia ini. Kalau kita sampai memiliki hubungan dengan apapun atau siapapun melebihi hubungan kita dengan Tuhan, itu berarti ketidaksetiaan, dan itu pasti ada yang salah dalam hidup kita. Yang saya maksudkan, hubungan kita yang eksklusif dengan Tuhan akan menghasilkan impartasi spirit dari Tuhan kepada kita. Maka apapun yang menjadi kesenangan kita yang sebenarnya tidak perlu kita miliki, ya harus kita tanggalkan. Kita mesti belajar untuk itu. Pasti setiap kita itu punya yang namanya kesenangan atau hobi yang tidak perlu kita nikmati. Itu yang tahu hanya kita. Bahkan pasangan hidup kita pun mungkin tidak tahu, saudara. Yang pasti, Roh Kudus akan memimpin kita, sehingga kita tahu hal-hal apa saja yang membuat Tuhan cemburu. Tidak mungkin Tuhan diam, lalu pada saatnya nanti tahu-tahu kita dihajar, dipukul, dan dihukum. Enggak mungkin begitu. Kalau kita bertindak tidak benar, Tuhan pasti tegur dan ingatkan kita. Tujuannya apa? Supaya di pengadilan Tuhan nanti tidak ada yang bisa berkata, Tuhan, saya tidak tahu kalau ini salah, itu dosa. Wah, saya tidak tahu kalau ini menyakitkan hati Tuhan. Karena Roh Kudus pasti sudah tegur dan ingatkan kita. Saudara, kalau bicara begini tentu yang kita bicarakan orang Kristen, orang percaya, umat pilihan, gitu ya. Jadi kita tidak sedang bicara orang-orang yang bukan Kristen. Karena kepada kita orang Kristen sebagai umat pilihannya, Tuhan pasti memberikan petunjuk setepat-tepatnya, sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya, agar kita bisa memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan itu arsitek jiwa yang agung. Dia
tahu bagaimana agar kita bisa dikembalikan ke rancangannya semula. Dengan begitu, suatu hari nanti kita bisa bersyukur karena sejak di bumi kita telah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, sehingga kita bisa memandang kemuliaan Tuhan Yesus dan Bapa di surga, bisa merasakan kemuliaan Tuhan Yesus dan Bapa di surga, bisa melihat Tuhan Yesus dimuliakan sebagai Raja di atas segala raja. Dan orang-orang yang hidupnya hanya bersenang-senang tanpa mau memperhatikan perasaan Tuhan akan celaka dan pasti menyesal. Mereka pasti ingin waktu bisa diputar kembali dan mereka bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki hidupnya. Namun itu tidak bisa. Mengerikan, saudara. Akhirnya banyak orang akan meratap dengan ratap tangis dan kertak gigi di api kekal neraka. Itulah sebabnya kita harus belajar mencintai Tuhan dan menjadikan Tuhan yang termulia, yang paling istimewa dan paling eksklusif sejak di bumi ini, sehingga kita kelak tidak akan menyesal karena kita pasti akan diterima Tuhan sebagai mempelai-mempelainya. Jadi mari saudara, kebiasaan hidup kita ubah. Kita belajar mencintai Tuhan saja. Kita berkomitmen, bertekad dan bersedia tidak memiliki siapa-siapa dan apa-apa kecuali Tuhan. Kalaupun kita diberkati secara jasmani, jangan jadikan itu sumber kebahagiaan. Jangan sampai ada yang bisa membahagiakan kita, yang bisa menjadikan kita terhormat, yang bisa membuat kita mulia, kecuali Tuhan saja. Kalau itu kita lakukan, percayalah, hubungan kita dengan Tuhan akan makin eksklusif. Kita akan semakin rindu bertemu Dia muka dengan muka. Kita sama sekali tidak akan merasa takut menghadapi kematian. Sebaliknya, kematian merupakan saat yang paling kita nantikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.